Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Nah, hari ini hari Jumat yang merupakan hari pertama dari race weekend seri ke-7 MotoGP Mugello di Italia. Di vlog podcast kali ini saya akan mencoba sedikit mengulas ya performa dari pembalap Indonesia tentunya, Veda Ega Pratama. Selain juga nanti kita juga akan di kesempatan lain membahas di pembalap Indonesia lainnya, yaitu Kiandra Ramadipa yang juga balapan di Mugello di kelas Red Bull Rookies Cup. Nah, untuk Mario Suryo Aji sendiri di kelas Moto2 di Mugello ini dia harus absen karena memang dia sedang recovery pasca operasi di cervical, di vertebra ya. Kita udah bicara kemarin. Dan yang menarik teman-teman sekalian, di hari Jumat ini itu Veda Ega Pratama itu juga mengikuti sama seperti kayak kelas MotoGP ya, mengikuti 2 sesi latihan. Yang pertama adalah free practice 1 ya, dimana sesi free practice 1 sama seperti free practice 1 di MotoGP itu independen banget, tidak mempengaruhi hasil dari sesi-sesi selanjutnya. Artinya benar-benar bebas banget, free banget. Sementara di sesi keduanya adalah sesi praktis yang sama seperti MotoGP. Nah, untuk kelas Moto3 ini sesi praktis itu cukup penting teman-teman sekalian karena 14 besar yang mengakhiri sesi praktis yang dilalui selama 35 menit itu akan memperoleh tiket langsung ke sesi kualifikasi kedua tanpa harus mengikuti sesi kualifikasi pertama. Dan pada dasarnya Veda Ega Pratama nih ya, dia tuh berhasil finish di posisi 9 teman-teman sekalian ya, di sisi posisi 9 dari sesi praktis, which artinya ini masuk ke dalam 14 besar. Ini artinya juga adalah Veda Ega Pratama akan memperoleh tiket langsung ke sesi kualifikasi kedua, di mana di sesi praktis ini Scott Ogden ya dilanjut oleh Marco Morelli dan juga Adrian Fernandez menjadi 3 pembalap tercepat di sesi praktis ini. Nah, di sesi praktis itu pada dasarnya itu cukup bikin kita yang nonton itu harap-harap cemas ya. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat di sesi free practice 1 yang terjadi pada kondisi balapan yang cukup kondisi track yang cukup basah, itu Veda itu bahkan sampai di posisi 20-an karena memang secara umum performanya nggak berkembang ya di sirkuit yang Mugello yang kondisinya basah seperti itu sepertinya ya. Nah, sementara dari awal itu kita tuh memiliki semacam kayak hope yang cukup besar ya kepada Veda. Kenapa? Karena di tahun lalu di sesi RBRC-nya Veda Ega Pratama itu kan tampilnya cukup cemerlang, sehingga di sini tuh wah gimana nih ya kalau di Moto3 World Championship gimana. Nah, di sesi praktis itu hampir sepanjang 30-an menitan, lebih hampir 33 menitan gitu loh, hampir 32 sampai 33 menitan itu kita melihat Veda Ega Pratama itu berada di luar dari posisi 14 besar teman-teman sekalian. Asli dia itu sulit bener sepertinya Veda Ega Pratama untuk bisa naik ke depan, walaupun kalau dilihat dari beberapa upaya dia untuk bisa melakukan lap time bagus itu kelihatan bahwa dia sedang melakukan riset dan seperti biasanya dia mencarinya adalah di setiap sektor 1, sektor 2, di mana dia memperbaiki mungkin di setiap sektor atau mungkin dia memperbaiki di setiap tikungan. Teman-teman sekalian, patut dicatat ya, ini merupakan juga kali pertamanya. Jadi hampir setiap seri adalah kali pertamanya bagi seorang rookie seperti kayak Veda Ega Pratama itu berada di sirkuit dengan motor yang sebelum ini dia belum pernah pakai. Walaupun di tahun lalu Veda Ega Pratama tuh membalap di kelas Moto3 Junior World Championship atau Junior GP tahun lalu yang menggunakan Honda NSF 250 RW juga. Secara detail mungkin engine-nya mirip sama gitu ya, terus fairing juga ya beda-beda tipis walaupun memang jelas berbeda. Namun banyak banget hal-hal yang berbeda di Moto3 World Championship bila dibandingkan dengan Junior GP atau Moto3 Junior World Championship. Suspensinya,
gitu ya teman-teman sekalian. Terus sasis dan segala macam itu dipastikan memang berbeda, sehingga setiap seri adalah satu hal yang benar-benar baru buat Veda Ega Pratama. Dan sepertinya dia melakukan riset dari lab per lab, terus habis itu sektor per sektor, tikungan per tikungan, memperbaiki sedikit demi sedikit, top speednya dinaikin sedikit demi sedikit sehingga memperoleh sesuatu yang bagus. Dan inilah yang terjadi di sesi praktis hampir 33 menit. Itu Veda itu berada di posisi di luar P14 gitu ya, dan bahkan berada di terakhir itu dia berada di posisi P22 teman-teman sekalian. Dan di detik terakhir tiba-tiba namanya langsung melesat deng gitu ya, langsung masuk ke posisi 9 dan akhirnya dia bisa langsung lolos ke kualifikasi kedua. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi di Veda Ega Pratama? Nah, ini teman-teman sekalian ada data ya. Secara umum memang bisa dibilang sangat random sekali apa yang dilakukan oleh Veda Ega Pratama, mulai dari run lap time pertamanya sampai 12 yang ke-12 yang versi terakhir yang dia menorehkan 1:56.305. Nah, kalau kita bisa lihat di sektor 1 itu berada dia tuh melakukan lap time terbaik itu di sektor pertama bahkan dengan 29 detik. Ya, hampir 30 ya, 29,996 detik. Namun kekuatan dia di sektor 2, 3, 4 itu mulai hadir di di run terakhirnya, time attack terakhir. Dan salah satu kunci yang menurut saya juga cukup penting bagi Veda Ega Pratama adalah top speed teman-teman sekalian ya. Dimana kalau kita bisa lihat di sepanjang 12 lap run jam 35 menit Veda Ega Pratama di sesi practice itu hanya 2 kali Veda menyentuh angka 240-an km per jam. Dan ini terjadi di run lap kelima dan juga run lap ke-12 atau yang terakhirnya. Dan beneran salah satu kuncinya sih kalau menurut saya memang adalah di 241 km per jam dari Veda Ega Pratama di lap ke-12 nya ini nih. 241 kan berarti artinya dia top speed dia di ujung stride ya, menuju bersiap-siap untuk masukin tikungan 1 San Donato gitu ya. Saya pikir di situ juga menjadi salah satu kunci di mana Veda bisa kenceng. Top speednya juga akhirnya ditambah. Pada dasarnya dia 1 km per jam lebih cepat daripada yang dia lakukan di lap kelima. Sementara itu perbaikan sangat signifikan hadir di sektor 2 di mana dia hanya 0,3 0,2 lebih cepat. Terus habis itu di sektor 3 ini satu-satunya Veda menorehkan 43 detik. Terus habis itu kalau kita lihat lagi di sektor 4 dia menorehkan 21,6 detik. Ini juga merupakan sesuatu yang sangat cepat dari 12 lap yang dia lakukan ini. Jadi memang kelihatan banget bahwa involve ya semuanya ya, berkembang apa yang dilakukan Veda Ega Pratama. Dan akhirnya di satu sisi pada saat dia mau melakukan lap terakhir, dia dengan Daniel Ribarta dan segala macam dia yang ada crew chiefnya di tim Honda tim Asia itu berhasil meramu sesuatu sehingga Veda dapat lebih baik di setiap sektornya gitu ya. Misalnya lihat nih kayak gitu. Nah, banyak teman-teman sekalian sebelum race weekend Mugello itu Veda Ega Pratama diberitakan mendapatkan sesuatu yang benar-benar baru gitu ya di Mugello gitu ya. Bahkan kalau yang menurut saya agak sedikit berlebihan, kayak misalkan sesuatu yang spesial, terus habis itu bahkan sampai kayak sasis baru, engine baru, elektronik baru dan segala macam, mesin baru dengan setup atau kayak gimana ya. Saya cuma mencoba untuk bukan meluruskan ya, membangun ini nih teman-teman sekalian, membangun koridor. Sebenarnya apa sih yang mungkin didapatkan baru oleh Veda Ega Pratama di MotoGP Mugello kalau memang itu sesuatu yang baru gitu ya. Yang pasti pertama adalah engine, apakah itu baru apa enggak. Kalau engine spesifikasi saya pikir nggak mungkin baru gitu ya. Kayak misalkan spesifikasi kecil, nggak hanya bore stroke dan segala macam, tapi hampir spesifikasi yang kecil-kecil kayak per dari klep dan segala macam itu nggak bisa diganti sepanjang balapan teman, sepanjang race weekend dan sepanjang musim teman. Sekali pertama kali di spesifikasi engine dihomologasi di awal, maka itu akan dipakai oleh pembalap di setiap
setiap serinya sampai di akhir musim. Seorang pembalap itu memperoleh, teman-teman sekalian, di kelas Moto3 itu sekitar 6, teman-teman sekalian ya. Untuk pabrikan yang udah lama mengikuti Moto3 itu memperoleh masing-masing pembalap itu 6 unit mesin. Ya, kalau Veda adalah unit mesin 1 silinder 250 cc NSF 250 RW itu satu. Ya, spesifikasi mesinnya sama semuanya, teman-teman sekalian. Nah, kemungkinan yang dianggap sebagai sesuatu yang baru kalau misalkan Veda Ega Pratama memperoleh di seri ke-7 ini adalah alokasi yang baru. Jadi memang secara mungkin dari seri ke-1 sampai seri ke-6 itu Veda Ega Pratama itu memperoleh kayak misalkan atau menggunakan dua mesin yang baru, mungkin udah bergantian di sepanjang sesi atau kayak gimana gitu ya, 2 mesin. Baru setelah itu dimasuk ke seri ke-7 ini ada baru mesin NSF 250 hadir untuk Veda Ega Pratama untuk bisa dipakai sebagai alokasinya, yang merupakan bagian dari total 6 mesin yang bisa dipakai di sepanjang musimnya. Nah, gitu loh teman-teman sekalian ya. Kayak misalkan saya mencoba untuk membuat beberapa catatan teman-teman sekalian. Dan yang kedua adalah sasis gitu ya. Sasis saya pikir kalau untuk sasis utama ya teman-teman sekalian, ini tuh sangat sulit untuk bisa dibilangkan sasis yang baru. Kenapa? Karena sasis cukup strict dihomologasi dan misalkan di regulasi 264 untuk sasis adalah setiap pabrikan, gak hanya setiap tim teman-teman sekalian, gak hanya Honda tim Asia ya, Leopard yang juga pakai Honda itu juga termasuk di sini. Jadi setiap pabrikan hanya diperbolehkan untuknya memperoleh atau melakukan approval satu versi dari sasis. Ya, ada lagi satu lagi sasis bisa 2 ya. Satu adalah sasis buatan pabrikan dan satu lagi adalah sasis buatan pihak ketiga atau third party. Kayak misalkan Honda pesan ke Kalex atau Honda pesan ke Suter, NTS dan segala macam sasis baru. Nah, itu bisa. Jadi pada dasarnya 2. Nah, kalau yang dibilang sebagai Veda mungkin memperoleh sasis baru, ya di antara 2 ini doang. Tapi kalau misalkan dari awal udah yang namanya dia udah pakai sasis Honda, nggak mungkin dia mendapatkan sasis baru lagi dari Honda gitu ya. Yang pastinya kalau misalkan benar-benar dapat sasis baru ya dapat dari versi kedua yang pasti bukan buatan Honda, yaitu buatan bagi pihak ketiga, entah itu Suter, Kalex atau siapapun supplier atau manufaktur dari sasis. Nah, apalagi setelah itu Suspensi itu juga dihomologasi dan hanya bagian-bagian yang fast moving aja yang bisa diganti teman-teman sekalian, kayak seal dan segala macam, termasuk juga oli dari suspensi. Nah, kayak gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin ini yang baru, gear ratio. Karena memang nggak hanya satu gear ratio yang diperoleh atau dihomologasikan untuk setiap pembalap gitu ya. Ada maksimum 2 gear ratio untuk setiap gearbox speed. Kayak misalkan ada di regulasi 26.3.9 untuk transmisi kayak gitu. Teman-teman sekalian bisa baca di situ. Jadi mungkin di gear ratio, terus habis itu di setup electronic mapping. Kalau mapping sih udah pasti antara sebelumnya dengan antara misalkan antara Lemeng, antara Catalunya terus dengan Mugello udah pasti beda kayak gitu teman-teman sekalian. Nah, jadi kayak gitu teman-teman sekalian. Kalau misalkan teman-teman sekalian bertanya, banyak yang ditanyakan tentang masalah rumor mesin baru dari Veda Ega Pratama di Mugello. Nah, ini dia yang dimaksud dengan mesin barunya. Mesin baru ya alokasi mesin baru pasti yang baru dibuka oleh Veda di Mugello ini dari total 6 mesin yang dialokasikan ke Veda untuk tahun 2026 ini. Nah, jadi secara umum sasisnya masih sama dan masih berharga maksimum 12.000 euro per mesin. Itu aja mungkin teman-teman sekalian. Kita akan pantau terus sesi demi sesi dan kita akan langsung besok ngelihat bagaimana upaya Veda Ega Pratama di sesi kualifikasi kedua untuk menentukan di mana di grid berapa dia akan start di race Moto3 Mugello 2026. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.